Bisa dijelaskan pemeriksaan tadi? Ya, hari ini saya Mas Jamat selaku kuasa hukum dari Mbak Berbi Kumalasari hari ini memenuhi undangan klarifikasi dari Polres Jakarta Selatan ya, di mana kami telah membuat laporan kan dari tanggal 20 Agustus ya, cuman karena memang adanya kesibukan dan juga ada pergantian dari kuasa hukum, baru Mbak Berbi hari ini bisa memenuhi undangan dari Polres Jakarta Selatan, di mana kami tadi telah menjawab 20 pertanyaan dari tim penyidik Polres Jakarta Selatan terkait apa yang kita laporkan kepada saudara Nov Trakarta ya, terkait Undang-Undang ITE dan juga pasal 310 KUHP, di mana kami juga melaporkan pasal 27A Undang-Undang ITE junto pasal 45 ayat 4 ya, di mana setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan dan mencemarkan nama baik seseorang dengan maksud hal tersebut diketahui oleh umum, di mana hal tersebut disebarkan dalam bentuk informasi elektronik, dokumen elektronik, dan juga melalui sistem elektronik. Itu ancamannya 2 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah. Di mana saat nanti penyidik telah meminta dari terlapor untuk membuktikan dia tidak bisa membuktikan, itu masuk lagi pasal 45 ayat 6 di mana ancamannya akan bertambah jadi 4 tahun dan denda 750 juta rupiah. Oke, Kak Berbi ini kan udah lumayan lama ya jaraknya dari kejadian. Ya, mungkin seperti apa sih, agak terhambat atau bagaimana nih? Jadi awalnya ini terhambatnya sebenarnya awalnya saya menunjuk pengacara Firdaus, ya kan, karena saya pikir ya udah sahabat saya, oke lah, ayo bang mau dibantu. Setelah udah kita LP, ternyata kan memang dari pihak kepolisian 2 minggu setelahnya langsung mengirimkan surat panggilan ya kan untuk undangan BAI untuk acara interview. Nah sebetulnya yang lambat ini di Bang Firdausnya gitu loh, karena saya udah mengingatkan bang nih gimana ya kan, abang selaku pengacara saya tolong diurusin dulu ini biar cepet, karena jangan kelamaan, saya juga sibuk. Tapi ternyata beliau lebih sibuk daripada saya. 1 bulan saya tunggu sampai dengan 2 bulan saya tunggu nggak ada progresnya. Jadi saya bilang, waduh abang, kalau kayak gini ceritanya saya nggak enak loh, karena ini kan berkaitan juga dengan laporannya Pak Sunan. Saya bilang, ya sudah kalau gitu kita sepakat saya ganti kuasa hukum aja. Iya soalnya sorry Berbi gue lagi sibuk banget, lagi ngurusin yang lain. Oke ya sudah, kalau abang nggak fokus dengan urusan saya nggak apa-apa, saya ganti yang lain. Karena kan di sini kan saya melaporkan, saya nggak bisa jadi pengacara kan gitu. Otomatis kan saya jadi pelapor gitu. Nah, jadi oke, akhirnya saya sepakat dan bicara masukan sepakat kita menunjuk law firmnya Maci untuk menjadi kuasa hukum saya dalam kasus ini. Kerugiannya mungkin apa dari kecurangan nama baik? Kerugiannya ya saya jadi satu dipermalukan ya, karena saya kan banyak endorse karena saya dibilang nenek-nenek ya kan, dan itu viral juga. Jadi akhirnya banyak endorse saya yang terhenti, terus banyak orang-orang yang pengen menjadikan saya di skincare, terus di teman-teman pengacara juga kan, jadi akhirnya jadi omongan, banyak kontrak-kontrak yang jadinya terpending akibat perkataan beliau gitu. Kemaci kira-kira terlapor akan dipanggil apa nih, mungkin ada bocoran? Untuk terlapor kayaknya sih masih belum ya, karena ini kan baru panggilan pada pelapor ya, dalam hal ini Mbak Berbi Kumalasari, dan saat di sini mungkin akan dipanggil saksi-saksi dari pelapor ya yang kita ajukan ya. Salah satu saksi yang diajukan Bang Sunan ya, karena kan Bang Sunan dijadikan saksi karena di situ saat kejadian kan memang Mbak Berbi ini ada. Ya. Mbak Berbi ini ada dalam kejadian yang terliputan di TV One itu ya. Kan dia menuduh Mbak Berbi ini seorang nenek-nenek dan kukunya tuh sudah terlepas, dibilang seolah-olah kukunya itu terlepas sebelum adanya kejadian dan acara tersebut gitu. Padahal kan dampak dari keributan itu kukunya Mbak Berbi Kumalasari ini terinjak dan terlepas gitu. Dia seolah-olah janganlah memframing lah, emang
klien saya terlepas pada saat kejadian. Ada tadi kita melampirkan bukti video, Videonya kan ada, video kan? lengkap, Yang keributannya pembukaan juga, ada. dan dia kan bilang bahwa Mbak Berbi ini tidak ada di tengah-tengah kejadian. Dan kita tadi melampirkan video, Mbak Berbi ini ada kok di tengah-tengah kejadian, ada kok di letaknya adanya di situ, dan menonton juga saat keributan juga mencoba memisahkan seperti itu. Jadi kami harap saudara Dr. Karta ini bisa membuktikan apa yang dia dalilkan seperti itu. Dan banyak kontrak saya yang akhirnya kan jadi terhambat karena apa? Saya biaya rumah sakitnya satu juga mahal. Kedua, saya 1 minggu itu sakit, demam tinggi karena yang namanya jempol jari kukunya itu dicabut. Kalian bisa ngebayangin kan rasanya kayak gimana? Saya sampai sakit, demam tinggi, syuting saya selama 1 minggu itu semuanya kontrak saya jadi batal semua akibat perbuatan beliau. Mau akumulasi nggak sih kerugian materialnya kira-kira berapa? Ya saya kerugian material itu kan sekitar 2 minggu, 3 minggu saya nggak bisa jalan ya. Sementara sebulan kan saya bisa menghasilkan duit ratusan juta gitu. Ya kurang lebih 500 juta lah 1 bulan itu saya rugi. Jadi kan saya nggak bisa kemana-mana, saya banyak klien, saya nggak bisa pergi, demam tinggi, ya kan biaya rumah sakit, akhirnya kontrak banyak yang terputus, terus saya dilecehkan di media sosial dibilang nenek-nenek. Jadi itu saya mengalami kerugian kurang lebih 500 juta. Ada komunikasi nggak sih Mas setelah kejadian itu? Saya nggak kenal dia sih, saya nggak pernah kenal dia, apalagi dia sesama lawyer. Kalau lawyer rekan sejawat itu kan penghinaan, karena kita kan punya kode etik ya sesama teman sejawat, seharusnya saling menghargai. Saya tidak pernah kenal dia, tapi dia bisa menghina saya dengan seenaknya. Udah tahu saya lagi kondisi juga kan lagi sakit, bukannya aduh saya minta maaf, malah dia mendalilkan katanya kuku kaki saya itu terkelupas sebelum kejadian. Itu kan lebih menghina lagi. Dan asal tahu saya itu bukan seorang nenek-nenek karena anak saya ini masih kelas 1 SMA. Yang definisi nenek-nenek itu kan adalah orang yang sudah mempunyai cucu. Jadi kalau kita belum punya cucu dibilang nenek-nenek, ya mungkin dia biasa jalan sama nenek-nenek kan gitu. Oke, Kak Berbi, mungkin berarti dengan laporannya ini berjalan benar-benar tidak ada damai untuk Saya sih nggak mau damai karena saya rugi banget loh, hampir 1 bulan itu saya nggak bisa kemana-mana, belum demam tinggi, kontrak-kontrak saya hancur semua ya kan, orang jadi pamor saya kan jadi rusak pada saat itu karena kan viral juga kan gitu. Jadi saya rasa saya akan lanjutkan. Oke, udah. Ya keinginannya dia harus tanggung jawab dengan perkataannya kan gitu. Apabila dia tidak, ya dia harus mengganti kerugian saya lah, karena kan itu akibat perkataan dia gitu. Bisa minta maaf secara langsung atau seperti apa? Ya mungkin kami minta maaf secara tertulis ya langsung ya, dan mengganti kerugian saya gitu aja, baru saya nggak terusin karena kan ini juga harus dicontoh dengan teman-teman advokat yang lain, jangan seenaknya aja, apalagi kalian dari kampung, dari ya kan dari luar kota, yang kita ini kan orang Jakarta ya harus sopan lah ya bicara, itu kan pakai kacamata, mungkin minyak kurang atau matanya blunder, saya juga nggak tahu. Dia sampai masa seorang saya BRB dibilang nenek-nenek, perawatan saya udah miliaran, mohon maaf ya, dan anak saya jelas-jelas masih kelas 1 SMA, jadi itu sangat pelecehan dan sangat merusak harga diri dan nama saya gitu di media sosial. Pak, mengganti kerugian maksudnya gimana Pak? Berapa? Loh iya kan, itu kan saya kan udah sakit kan, tapi kan dia bilang jempol kaki saya, dia lebih pinter kayaknya dari dokter, dia kan bilang jempol kaki saya sudah terkelupas dari sebelumnya. Nah itu kan pernyataan yang menyesatkan sebetulnya ya, itulah dia harus bertanggung jawab atas perkataannya gitu. Dan jelas-jelas saya itu kan pada saat kejadian di TV One itu, anak-anak media juga kan semuanya tahu, ada rekamannya, saya juga sampai live TikTok, kita juga masih punya simpan buktinya, itu saya berdarah-darah buku saya sampai dengan 2 jam di TV One. Masa iya dia berdalilnya seperti itu kan, itu bukannya ada empati malah jadi makin menghina itu. Jadi menurut saya ini orang nggak ada pikiran gitu. Udah. Agenda selanjutnya Bang? Agenda selanjutnya saya akan membuat LP karena kembali lagi saya mempunyai sahabat namanya Shanalom Yuma. Dia itu ketua umum artis pengusaha seluruh Indonesia, HAPSI, di mana kita itu berteman dan saya juga jadi bendaharanya dia. Saat ini dia dari kemarin sudah 8 bulan pinjem uang saya 20 juta, 10 juta, 5 juta, sampai sekarang totalnya 225 juta.
pada saat saya belum somasi, dia masih hubungin saya dan berjanji setiap hari selama 8 bulan nanti gue transfer. Dia cuma sempat transfer selama 8 bulan itu 25 juta saja. Tapi saat ini ketika saya somasi di media, dia malah kabur dan sudah hilang ya kan, sampai sekarang kurang lebih udah 2 minggu setelah saya somasi, udah somasi ke 1, kedua, ketiga. Dan ini kita somasi saya dengan partner saya, mungkin Mas Bambang bisa jelaskan ya. Ini pakai law firm-nya BRB Mansari. Partnerku bisa menjelaskan Mas.